Oke, shalom. Shalom, Pak. Di sini saya terlebih dahulu berterima kasih untuk saudara Ipandi bisa bantu saya untuk menjelaskan tentang dua cara hidup. Di sini saya akan menjelaskannya di kertas kosong. Saya akan menyorotnya. Nah, temanya yaitu adalah dua cara hidup. Saya buat konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita mulai. Di sini yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki seorang penguasa di dunia ini, memiliki seorang pencipta dan segalanya dalam dunia. Yaitu yang seperti yang kita tahu ialah Allah, Tuhan kita yang Maha Kuasa yang telah menciptakan bumi. Dan tidak hanya bumi, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bertujuan untuk berkuasa atas bumi, dan juga Allah menciptakan manusia agar dia menjadi penguasa namun di bawah otoritas dari Allah. Jadi seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasalnya yang keempat ayat 11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Dan seperti yang kita ketahui, segala sesuatu ini terjadi karena kehendak-Nya, dan segala sesuatu ini pun terjadi oleh karena keinginan dari Allah sendiri. Dia menciptakan bumi, lalu Dia menciptakan manusia untuk berkuasa atas bumi itu. Namun apakah yang terjadi setelah itu? Apakah manusia tetap berada di bawah otoritas Allah untuk menguasai bumi? Nyatanya tidak. Di sini manusia menolak keberadaan dari Allah dengan menjalankan hidupnya dengan cara keinginan dirinya sendiri tanpa Tuhan. Jadi manusia di sini sekarang hidup berkuasa namun tanpa adanya Allah. Dia ingin menguasai bumi ini sesuka hatinya, dan dia melanggar dan memberontak segala perintah dari Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 12. Di sini dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi seperti yang dikatakan dalam kitab Roma ini, bahwa manusia sekarang tidak ada yang benar dan tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Semuanya tidak berguna dan telah menyeleweng, memberontak kepada Allah. Dan di sini apakah Allah akan diam saja atas tindakan manusia yang telah memberontak atas segala perintah-perintahnya? Nyatanya di sini Allah memberikan hukuman terhadap manusia atas pemberontakannya, yaitu kematian dan penghakiman. Di sini penghakiman adalah hukuman dari Allah atas tindakan pemberontakan manusia, setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Seperti dikatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti halnya manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Dan kitab ini menjelaskan bahwa dari hasil perbuatan dia yang telah memberontak Allah, dia hanya mati satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Dan Allah pun menghukum manusia akibat segala perbuatannya
Akan tetapi di sini Allah tidak mau menghakimi manusia terus-menerus atas perbuatan manusia. Lalu Allah karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Allah mengaruniakan dan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia turun ke bumi sebagai wujud manusia. Lalu dia mengorbankan nyawanya di kayu salib, dan dia telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan di sini Tuhan Yesus diutus oleh Allah, dia menjalankan segala perintah Allah. Dia juga telah menjalankan apapun yang dikatakan oleh Allah. Dia diutus, lalu dia mati berkorban, mengambil hukuman manusia itu dan menebus dosa-dosa manusia. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi di sini Tuhan kita Yesus Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dan untuk selama-lamanya dosa kita telah dihapuskan oleh bagi yang percaya kepadanya. Dan ia juga telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Allah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus menurut roh, dan dia mendapat otoritas dari Allah untuk menguasai bumi, untuk membawa kita ke hidup yang baru. Itulah tujuan dari Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas bumi, membawa kita ke hidup yang kekal dan yang baru, yang penuh pengharapan dan pengampunan. Seperti dalam tertulis dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi di sini dalam ayat Alkitab ini dijelaskan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan. Jadi dari kelima bagian ini, inilah dua cara hidupnya. Yang pertama yaitu cara hidup di mana manusia hidup sesuka hatinya. Dia yang ingin hidup sendiri tanpa otoritas dari Allah, tanpa perintah dari Allah, tanpa firman dari Allah juga, dan dia tidak mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah telah membawa dia ke hidup yang kekal. Maka inilah penyebab yang akan ia dapatkan dalam hidupnya, yaitu kematian dan juga penghakiman. Inilah yang akan diperoleh jika kita menjalankan dari cara hidup yang pertama. Dan ada juga cara hidup yang kedua, di mana manusia hidup di bawah perintah, di bawah firman Tuhan. Manusia hidup atas kehendak Tuhan, dan manusia percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat. Dan inilah yang kita peroleh jika kita melakukan cara hidup yang kedua, yaitu yang kita peroleh adalah hidup kekal dan juga hidup yang penuh pengampunan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang selalu ada di atasnya. Jadi seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 36 ini. Jadi barang siapa yang percaya kepada anak, yang berarti anak itu adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, di mana kita percaya dan menerima dan mengaku bahwa
ialah Raja dan Juru Selamat kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika kita tidak taat kepada anak, yaitu kepada anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka inilah yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita, yaitu kematian dan juga penghakiman. Dan inilah dua cara hidup tersebut. Untuk cara hidup yang pertama sangat tidak disarankan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, karena ini sangat fatal bagi kehidupan kita jika kita tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita akan menerima konsekuensi, yaitu kematian kekal dan penghakiman. Dan untuk cara hidup yang kedua sangat disarankan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, di mana kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita harus mengaku bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita. Dan tidak hanya itu, dari cara hidup yang kedua ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjalankan dari dari cara hidup yang kedua ini. Di sini hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam hidup yang kedua, yaitu yang perlu kita lakukan pertama, berkomunikasi kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Di sini saya akan membawa saudari Pandi ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami tahu Tuhan, kami adalah orang berdosa dan kami tidak layak menerima Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena penebusan-Mu dan oleh karena kematian-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan demi kami Tuhan, untuk menghapus segala dosa kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mulai sekarang kami percaya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami, dan mengaku bahwa Engkaulah Raja di atas segalanya dan Juru Selamat kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Jadi itulah yang harus kita lakukan, yang pertama. Dan yang kedua ialah taat. Taat di sini kita harus taat terhadap perintah-perintah Allah, terhadap perintah-perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan taat kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus percaya. Di sini kita adalah poin penting buat cara hidup yang kedua, yaitu percaya. Kita percaya itu bahwa Yesuslah Juru Selamat, dan Dia yang telah menghapus dari dosa dan membawa kita ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan dan juga pengampunan. Jadi jika kita percaya, maka kedua hal ini akan dilakukan, dan cara hidup yang kedua ini akan ada dalam hidup kita jika kita melakukan dari ketiga cara ini. Mungkin sekian penjelasan dari dua cara hidup. Jadi kesimpulannya, di sini kita sangat tidak disarankan untuk hidup dalam cara yang pertama, yaitu di mana kita memberontak pada Allah, kita melanggar segala aturannya. Jadi kita harus hidup dari cara yang kedua, yaitu hidup dalam Kristus. Mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.